Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM di Kota Surabaya rupanya menuai pro dan kontra bagi sebagian kalangan. Bukan hanya masyarakat, melainkan juga para pengusaha pusat perbelanjaan. Pasalnya dalam ketentuan terbaru dalam masa PPKM, jam operasional pusat perbelanjaan dibatasi maksimal pukul 7 malam. Tentu hal ini sangat memberatkan bagi para pengelola pusat perbelanjaan, terutama pusat perbelanjaan terbesar di Kota Pahlawan. Pasalnya, jika berbicara Kota Surabaya dengan kondisi yang saat ini sudah berbeda dengan yang lain. Dalam setiap hari tingkat penularannya tidak terlalu tinggi. Artinya mengapa Surabaya harus ikut adanya penerapan pembatasan kegiatan? Hal ini tentu sangat merugikan, terutama untuk aspek ekonomi jika ada pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan. Jawa Timur menolak secara tegas pemberlakuan PSBB di Surabaya khususnya. Kami tidak bicara skop Indonesia, saya hanya bicara Surabaya karena saya memahami kondisi Surabaya seperti apa. Kondisi Surabaya, pasien-pasien rumah sakit yang masuk karena COVID yang asal Surabaya tidak lebih dari 140 pasien saat ini. Kondisi per kemarin, update dari Pemkot. Ya, tingkat penularan COVID-19 di Surabaya hanya 35 orang per hari. Artinya sangat-sangat terkendali. Terus kenapa harus di PSBB lagi? Kenapa harus dilimit lagi? Bukan hanya para pengelola pusat perbelanjaan saja yang harus menanggung kebijakan akan pembatasan yang akan diberlakukan pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Di beberapa kota di Indonesia, termasuk Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, para pengusaha coffee shop yang terbiasa dengan konsep dine-in pun merasa sangat keberatan jika harus memberlakukan dine-in sebesar 25% dibanding hari biasanya. Salah satunya kafe yang berada di Jalan Porong Surabaya ini. Setelah pemberlakuan PSBB di awal tahun 2020, pemerintah memberikan peraturan jika dine-in sebesar 50%. Dan ketika omset menjadi taruhan, mereka masih menerima konsekuensi kebijakan yang ditetapkan selama masa pandemi. Namun kini ketika mereka mulai bangkit untuk kembali mengembalikan kondisi keuangan usaha, justru kebijakan baru dibuat kembali memberi jatah hanya 25% untuk tamu yang bisa makan atau minum di lokasi. Pastinya sih menurun sih Mbak, pendapatan kita, dan itu berdampak ke kafe dan juga ke karyawan. Kalau misalnya ke karyawan kan juga kan karyawan ya kena gaji yang setengah atau gimana. Tapi tetap kok diusahakan sama bos kita tetap kita sedikit. Semua sih dari satu. Jadi untuk besarnya sih dine-in. Biasanya sih dine-in. Kalau yang take away sama Gojek sih sekitar 20-30% sih. Sekitar 30-40 orang. Aslinya sih nggak setuju, soalnya kan kita kan kerja terus kita juga dibatasin, terus orang-orang juga mau nongkrong kan juga kan enak nongkrong daripada di rumah, teman-teman juga kan enak. Nggak setuju. Sama halnya PPKM pun juga memberatkan para pemilik tempat wisata. Terutama di Kota Surabaya, mereka pun bingung dengan kebijakan yang akan diterapkan. Apalagi tempat wisata ini merupakan tempat jujukan keramaian. Pola penerapan yang akan diberlakukan pemerintah seperti apa? Entah pengunjung dikurangi atau akan lebih memperketat dengan memberlakukan setiap tamu dengan membawa surat antigen atau swab PCR tiap masuk ke tempat wisata. Sementara himbauan perwali ya yang sudah muncul, jadi kita mengikuti protokol kesehatan dan kita terapkan lebih ketat lagi. Sebetulnya kalau dilihat dari dampaknya pasti terdampak, memberatkan. Jadi pengunjung ini kan sudah membaca dari beberapa media, akhirnya muncul keraguan untuk datang ke tempat wisata. Jadi mereka yang tadinya sudah siap karena ada vaksin ini sudah mulai tersebar, kemudian diberlakukan lagi PPKM karena traffic peningkatan pasien COVID, otomatis dari pengunjung itu ragu untuk datang ke tempat wisata. Jadi karena peningkatan jumlah tersebut dan aturan-aturan seperti harus rapid dan lain sebagainya. Namun seakan berlalu begitu saja, ketegasan pemerintah Kota Surabaya dipertanyakan. Kondisi seperti ini, kebijakan apa yang diberlakukan untuk PPKM di Kota Surabaya? Langkah apa yang akan diberlakukan untuk para pengendara ketika masuk ke Kota Surabaya? Pasalnya, para pengendara yang akan masuk diberlakukan pengecekan data di pintu masuk Bundaran Waru. WFH 75%, artinya yang masuk kantor hanya 25%. Nah, berarti banyak orang di rumah.
bekerja di rumah itu berarti di kampung-kampung akan penuh di jam kerja. Kayak waktu kita PSBB hampir kayak PSBB. Nah, ini yang harus diaktifasi adalah kampung-kampung tangguh ini untuk jaga warganya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga lagi, kalau yang di perkantoran pemerintah tidak masalah perkara gajinya. Tapi yang swasta kalau WFH 75%, kalau gajinya ikut dipotong 75%, ini akan jadi problem ekonomi keluarga. Nah, ini harus kita pikirkan, bantuannya nanti seperti apa. Gitu kan, ya tidak berjalan hanya 2 minggu. Kalau kayak waktu itu PSBB berpanjang, nah ini kan kita harus mengantisipasi itu. Nah, yang keempat ini akhirnya semua kapasitas rumah makan yang semula sekarang sudah berjalan normal 50%, sudah ekonomi Surabaya mulai bergulir, ini harus dengan kapasitas 25%. Kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan dihentikan total. Berarti kayak pernikahan kita belum tahu, kalau pernikahan dilarang ini berarti usaha-usaha catering yang selama ini sudah mulai pulih, mulai bergulir, harus berhenti lagi. Persewaan pernikahan yang sudah mulai bisa bergulir, bernafas, harus berhenti lagi. Nah, ini harus kita pikirkan. Realisasi di hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Surabaya. Polisi dan Satpol PP berbeda dalam melakukan operasi. Polisi hanya menegur dalam rangka sosialisasi PPKM kepada pelanggar protokol kesehatan. Namun, Satpol PP langsung melakukan denda. Satpol PP berjaga di frontage road, sedangkan 8 kendaraan roda 2 terjaring tidak menggunakan masker. Mereka langsung diberi surat denda dan KTP mereka disita. Kami dari Satlantas Polrestabes Surabaya membantu kegiatan pelaksanaan dari rekan-rekan Pemkot. Memang yang diutamakan untuk kegiatan kita dari moda transportasi adalah pembatasan kapasitas penumpang maupun juga pembatasan kendaraan yang tidak ada kaitannya memasuki Kota Surabaya seperti itu. Pelanggaran tadi banyak yang kita temui, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Itu yang pertama. Kedua juga tadi juga masih ada kita temukan kendaraan-kendaraan di luar dari plat L dan W yang masuk Kota Surabaya namun tidak dilengkapi dengan surat kerja. Nah, seperti itu. Untuk kita yang kita utamakan dari rekan-rekan samping juga kita utamakan untuk kegiatan operasi justisi. Jadi kalau ditemukan ada pelanggaran, mungkin nanti akan kita tindak seperti itu. Diharapkan PPKM bisa menjadi salah satu evaluasi masyarakat dan semua aspek akan penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah, terutama di Kota Surabaya, meski kini para penderita mulai menurun dan tidak termasuk wilayah zona merah.